Pertama di sini kita bikin biangnya dulu. Di sini ada 155 gram susu hangat. Harus hangat ya supaya raginya nanti nggak mati. Kalau kepanasan raginya mati, tapi kalau kurang hangat juga raginya nggak bisa bekerja. Ini kita tuang dengan madu sedikit. Ini saya ada 15 gram madu. Kita tuang sebagian ke dalam susu. Nah, nanti sisanya untuk di dalam adonan. Kemudian 3 gram ragi. Nah, ini kita aduk. Kita diamkan 5-10 menit sampai dia muncul buihnya. Setelah 5 menit udah muncul buih seperti ini ya, tuh kelihatan. Terus kalau dari samping juga nih ada buih-buih yang naik. Nah, ini tandanya raginya udah aktif, aman. Kita lanjut ke step berikutnya. Pertama ada 200 gram tepung protein tinggi. Terus saya pakai 50 gram whole wheat tepung gandum. Ini kita campur rata. Kalau yang nggak mau pakai gandum, mau pure tepung protein tinggi juga boleh. Ini saya suka roti gandum, jadi saya pakai sekitar 25% ya dari proporsi tepungnya. Kita aduk rata. Kemudian lanjut masukkan telur. Kita buat lubang di tengah, masukkan 1 kuning telur, lalu sisa madu tadi yang kita pakai sebagian untuk bikin biang. Kalau mau pakai gula pasir biasa juga boleh, dengan takaran yang sama, 15 gram juga. Nah, kita masukkan. Kemudian si biang tadi, campuran ragi, susu dan madu. Ini kita aduk sampai rata. Menggunakan spatula aja. Ini spatula silikon gini, enak banget dipakainya. Aduk sampai rata. Ini sampai tercampur rata gini aja ya. Tuh. Seperti ini. Terakhir kita masukkan di sini ada minyak 25 gram, bisa pakai minyak canola, kedelai, olive oil. Kalau di sini saya pakai minyak kedelai. Terus sama 1/4 sendok teh garam. Kemudian campur menggunakan tangan ya biar lebih mudah. Nah, ini udah cuci tangan dulu, kita campur aja. Setelah tercampur rata seperti ini kira-kira bentuknya ya. Ini nggak lama kok, cuma sekitar 2 menitan lah tadi ngaduknya. Terus kita bulatkan begini dan letakkan. Setelah itu kita istirahatkan adonan sekitar 30 sampai 45 menit atau sampai dia mengembang 2 kali lipat. Setelah sekitar 30 atau 45 menit tergantung suhu ruangan, atau dia udah sampai mengembang 2 kali lipat gini, ini tandanya udah bisa kita tinju seperti ini. Kita keluarkan udaranya, uleni sebentar sekitar 1 menit seperti ini.
bagi menjadi 6 bagian. Itu beratnya sekitar 75 gram. Kita timbang. Kita bulatkan seperti ini. Terus di rounding. Bulatkan lagi. Dirapetin bagian bawahnya, kuncup-kuncup seperti ini, kemudian rounding. Kemudian kita tata di atas loyang. Jangan lupa beri jarak ya, karena untuk space nanti dia akan mengembang. Dan kita istirahatkan kembali selama 30-45 menit atau sampai dia mengembang 2 kali lipat. Setelah sekitar 30-45 menit dan mengembang 2 kali lipat seperti ini, sebelum kita panggang, kita oles dulu dengan susu cair putih ya, perlahan-lahan seperti ini permukaannya, supaya nanti bagus hasilnya. Kemudian kita taburkan wijen. Ini saya pakai wijen hitam, pakai wijen putih juga nggak apa-apa, nggak mau ditabur wijen juga nggak apa-apa, ini sebagai pemanis saja. Kita panggang di dalam oven, kalau saya sekitar 20 menit, sesuaikan dengan oven masing-masing, dan jangan lupa dipanaskan dulu ovennya 15 menit sebelumnya. Nah, ini rotinya udah matang, langsung kita pindahin ke cooling rack supaya dia nggak lembab dan lebih awet. Terus langsung kita oles pakai butter. Pas masih panas-panasnya baru keluar dari oven tadi, kita pindahin ke cooling rack, langsung oles butter supaya dia moist nanti, terus shiny, cantik. Abaikan suara tahu bulat ya, namanya juga di Indonesia banyak suara-suara. Nah, cantik banget rotinya, enak, homemade, gampang. Akan jadi roti burger